Walked round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up. A heartbreak in mid-December. You don't give a fuck. You never remember me. While you're pulling on his jeans, getting lost in the big city. I was looking out your window, watching all the cars go, wondering if I see Chicago or sunset. Walked round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried. So now I'm never remember me. While you're pulling on his jeans, getting lost in the big city. I was looking out your window, watching all the cars go, wondering if I see Chicago or sunset on the west coast. Or will I die in the cold of feeling blue alone? I wonder if you'll ever hear this Song on your stereo. You got your bone. The perfect crowd with all that goes. I'm the last thing you remember. Been along on me December. That less is more. I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. Been along on me December. a sight to show yourself Self in a bed. I came out barely breathing and you came out alright. But I'm sure you'll take his hand. I know he's better than I ever could be. My mistakes were not intentions. These are the list of my confessions I couldn't say. Ding, 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 ding. Ding, ding. Ding, ding, ding. Pain is never permanent, but tonight it's killing me. Hope you got your boy. The perfect house with those white doors. I'm the last thing you remember. It's a long December. Apakah akan ada stream Prancis versus apa? Prancis versus Maroko nobar. Prancis versus Jangan guys, jangan. Gue mau jogging. Iya udah rusak jam tidur gue gara-gara Pildun dari kemarin. Gue siap-siap aja Perancis apapun yang terjadi. Mau Perancis mau Maroko yang menang gue seneng. Diktator Marom. Milestone 10k nobar Pildun enggak. Enggak. Juta gas. Tentu nggak ada mobil dan nggak bisa guys, kita nonton bareng-bareng aja, nonton masing-masing aja ya. Ya, orang-orang kebanyakan mungkin bakal ngedukung Mbappe ya, karena gini ya, pertarungan Maroko sama Prancis itu kalau kita lihat dari match ke belakang ya, nggak ada dramanya sama sekali, jarang gitu. Ya paling Prancis lawan Paraguay kan ya kemarin, atau Uruguay gitu. Paraguay kalau nggak salah itu juga dramanya bukan sesama pemain gitu, bukan sesama tim, tapi si Mbappe sama tiba-tiba ada Karen yang nyenggol gitu senatornya. Tapi sejauh ini yang gue lihat pertandingan dua negara tersebut nggak yang banyak drama gitu. Jadi makanya siapapun yang menang gue bakal seneng sih tetap. Ya tapi kan sekarang lagi simpang siur nih karena wasitnya kebanyakan dari Argentina, nggak kebanyakan bahkan semua katanya ya.
buat matchnya Mbappe. Jadi kayak seakan-akan ini kayak pengen mengalahkan Prancis katanya. Ini spekulasi orang-orang di internet, bukan gue. Ya. Dan yang dirugikan siapa? Menurut gue yang dirugikan Maroko justru. Kalau Maroko beneran menang ya, akuisisinya itu justru ngebuat kayak Maroko bakal jadi lawan yang gampang lot Argentina. Lebih konyol lagi kan? Semuanya Argen wasitnya sama VAR, iya kan? Itu udah confirm tuh berarti. Jadi makin kentut lagi ya. Jadi back story kenapa orang pada akhirnya pengen Mbappe yang menang, Perancis yang menang karena itu. Karena seenggaknya biar Argentina punya lawan yang kuat nanti di final. Kayak gitu. Jadi sasar empuk. Iya. Kasihan Maroko justru gara-gara ini, gara-gara pertandingan Argentina versus Mesir, yang kasihan Maroko, anjir sumpah. Yang kasihan Maroko. Ya gak asik guys, Pildun guys, gimana ya? Bukan masalah Dodo gak main, gak peduli gue. Maksudnya kita udah seru banget ya nonton Argentina versus Cape Verde, itu udah seru banget itu. Terus abis itu pertandingan Spanyol Portugal meskipun bapuk ya, tapi tetap gak yang banyak drama juga ya istilahnya. Cuman karena di bagian Argen Mesir ini jadi orang-orang pada banyak yang netting gitu loh. Dan wajar menurut gue kayak gitu. Masih ada yang menganggap wasit curang kah, padahal banyak ahli yang jelasin. Orang interpretasiin sendiri sebenarnya Mr. PHP. Masanya kayak interpretasi dari ahli, tapi wasit di lapangan sendiri pun kayak secara aksi dan orang-orang banyak yang lihat ini nggak fair, jadi makin memberatkan lagi tuh. Oke, goblok menurut gue. Padahal kalau misalnya Argentina nggak banyak drama pun bisa tetap menang itu. Gue nggak ngeliat sih yang postingan-postingan wasit atau ahli-ahli gitu. Mungkin mereka ada benarnya juga biar bisa menutup perdebatan, tapi banyak orang-orang yang nonton mereka punya opini sendiri. Kayak sialnya udah nggak pada percaya lagi gitu sama FIFA dan kawan-kawan gara-gara itu. Alam Jawa, welcome. Om, react lagu barunya Al enggak om? Wah, ada. Banyak banget nih buat single sekarang, gokil. Ya, kebun Pildun dulu guys, kebun Pildun. Nih. Orang enggak konsisten pasar game telepon gitu. Nah, adalah ya. Kita lihat meme aja kok gitu guys. Lihat meme aja guys. Ini head to head 6 kali bentrok, Prancis menang 4, Maroko 1. Welcome new podcaster, welcome back. Channel lu kena strike om gara-gara game Mesir, lihat di konten Bang Eno soalnya. Hah? Apaan tiba-tiba channel gua kena strike gara-gara Argen Mesir? Kagak anjir. Kagak, alhamdulillah kagak. Kenapa emang? Mesir cek VAR juga bang, cuman karena nggak pelanggaran, makanya Pak ada interferensi ke wasit. Oh, gue nggak tahu tuh itu apa maksudnya. Nggak kenapa-napa, alhamdulillah channel gue. Ya, lagi pula gue clean banget kan, kau nobar kan, kayak kagak nampilin pertandingan sama sekali. Aman Bang Eno ini apa namanya perhatian. Ya kita kebon mingguan dulu guys, kebon pil dulu guys ya. Apapun dramanya, may the best team win di World Cup, dan semoga FIFA benar-benar bisa belajar dari kesalahannya kemarin gitu ya. FIFA wasit biar bisa lebih adil lagi dan lebih tidak memberatkan. Ya, banyak banget simpang siur ya kabar-kabar di TL kalian soal pertandingan sebelumnya. Jadi harap berhati-hati aja pokoknya, oke? Dengerin lagu ponakan lu om, ada yang baru. Yes, nanti abis ini.
Bang, Mesir kena serius lu Hari, lu jangan asal ngomong anjir. Oke lanjut temennya Rashid. Pagi ini pembuktian God versus bintang baru Tanjung Verde. Ya nge-lag. Hei, nge-lag shit. Skip ya kalau gitu. Ha. Let's go apa nih? Foot 5 America World Cup Stadium needs hydration break tuh. American World Cup stadiums are a complete joke. What happened during the Norway game turned the entire tournament into a football meme. First, during Qatar versus Switzerland, a massive airplane shadow suddenly covered the entire stadium. Everyone thought a plane was about to crash, but it turned out to be just a plane whose flight path passed directly over the stadium. Oh my Portugal's god. giant world Anjir, nggak pertandingannya ya, kagak penyelenggaraannya, drama semua anjir. Apa nih? Bacain. Yang kalah Kroasia yang berisik fans Messi. Kata-kata hari ini dulu. Hah? Emang iya? Kalah Kroasia kok yang marah kok pengen Messi. Oh my god. Sekarang logika penikmat bola Pildun gitu ya? Nggak cuman konteksnya kayak kalau misalkan Argentina menang, yang berisik fansnya Penaldo. Yang Penaldo menang yang berisik fansnya Messi. Gitu sekarang ya? Anjir. Oh my god. Udah kayak pilpres jir. Ya ampun. Ada anjir orang-orang yang kagak hardcore memuja pemain tertentu anjir, ada yang kayak gitu coy. Pada lupa kan? Ini udah gue lihat berkali-kali anjing. Rashid, elah ini udah di-share apa nih? Kasih hormat setinggi langit untuk Tanjung Verde atas debutnya di Piala Dunia. Ini anjing keren banget anjing pertandingan ini. Jantung gua hampir copot cok. Nih kenapa final Gila anjing ini Cabo Verde gila banget. 2022 deg-degannya keulang di 32 besar lawan Cape Verde. Gila ini. Anjir serem banget. Tanjung Verde Verde, aduh. gila. Oke, lanjut teman nih, Zen. CR7 bikin gol, alun-alun Kabupaten Bogor langsung ramai euforia. What? Bro, itu cuman penalti. Oh iya, penaltinya kagak kena gawang masalahnya. Beda anak Cibinong om, yes. Udah tahu gua. Oh nih, out of context football Paraguay versus Perancis. Tu turno, hermano. Por favor, no me hagas. Seru. Overall pertandingan Argentina versus Cape Verde yang berlangsung 20 menit. Anjir, sumpah gila. One of the best. Ya udah deh, gini ya. Coba. Milestone penuh. Jangan dah. Nggak jadi dah. Penuh masa nih? Jangan. Ish. Jadi gue pengen banget nonton Maroko versus Prancis. Jam 2 banget bangke lah. Bete gue. Jam 2 kan ya? Anjing. Jam 3 malahan. Oke bro. Mister Mom di X sekarang perkara bola ngedukung Argentina dibilang Zionis, damn. Langsung disangkut pautin sama agama ya. Karena foto Messi dengan dedengkot Tel Aviv. Ingat Tom, Pildun cuma 4 tahun sekali. Bisa tidur dulu ya Tom. Iya sih, gak salah. Bisa Tom tur bentar habis itu tahajud. Anjing lu semua ya. Nggak jogging lagi nih gue. Mana dong? Nggak bisa. Gue tidur nih ya. Ini kan gue biasa sejam live streaming. Ini jam
selesai jam 10 nih, gue biasa tidur jam 10 nih. Bangun gue pasti jam 5 anjir. Pasti harus gue niatin melek kalau misalkan pengen nonton. Jogging sore aja om kayak gue, nggak enak udaranya. Kalau udah mulai tuh MBG pasti meroket telur. Nonton highlight om kayak Jerome. Gini guys, gini ya. Gak ada yang mempermasalahkan lu nonton highlight anjing. Yang bermasalah waktu momennya Jerome adalah dia kayak seakan-akan nonton full anjing sampai di instastoryin padahal nonton highlight doang. Itu gobloknya menurut gua. Yang serba salah siapa? Yang serba salah orang yang biasa nonton highlight gitu loh. Sebenarnya kagak ada masalah nonton highlight gitu loh. Yang masalah itu kemarin ngelarping abis highlight gitu kan kocak ya. Lu nggak usah malu nonton highlight coy, nggak usah malu. Yang penting jangan ngelarping aja. Guys, we did it. Anjing. Atau gak habis lu nonton Pilden lu jogging terus tidur om. Bisa sih kayak gitu sih, bisa sih. Kedok Yudo anak Menkeu Purbaya dikuliti netizen usai pamer menang JUT 1 bola laga Brasil lawan Norwegia. Aksi pamer ini memicu murka publik karena memperlihatkan kelakuan anak pejabat yang merasa kebal aturan. Yudo nekat main di Polymarket, situs JUT 1 terlarang yang padahal sudah resmi diblokir Komdigi di bawah Meutia Hafid. Aturan blokir lintas kementerian terbukti mandul dan dengan mudah diterobos anak menteri menggunakan VPN. Skandal ini membuka mata netizen yang selama ini heran melihat rekam jejak Yudo yang gemar pamer aset kripto. Publik mulai menghubungkan dari mana asal-usul kekayaan fantastis bocah yang bisnisnya tidak jelas ini. Muncul kecurigaan besar, apa jangan-jangan Gini, gak usah pakai VPN dia buat ngakses Polymarket. Dia kalau misalnya bilang lagi di Amerika mah tinggal ngakses aja itu. Ya, dan sebenarnya kalau misalnya di atas kertas ya, dilihat dari hukum emang gak, bukan gua ngedukung ini ya, dia ya, tapi emang hukum Indonesia itu ya bakal bisa nangkep yang ada di Indonesia doang gitu, sampai keluar dan harus kerja sama gitu ya, lintas negara susah. Makanya ngerasa aman di sana. Jadi kayak seakan-akan nggak masalah. Problemnya ya itu secara etik sama adab. Dia nge-instastory kayak gitu di tengah kondisi kalau misalkan ya judo kan, bukan judo sih ya, tebak skor istilahnya, nggak mirip-mirip banget lah. Terus habis itu situsnya pernah diblokir. Kocak banget. Polymarket sebelumnya nggak diblokir anjing sama Komdigi. Lu tau nggak sih alasan kenapa Polymarket itu diblokir? Ada yang inget nggak kenapa? Ada yang buat tebak-tebakan kapan Prabowo meninggal. Gara-gara itu Polymarket diblokir kemarin. Gue inget banget anjir. Gara-gara itu. Gara-gara ada yang buat prediksi Prabowo bakal meninggal gitu. Sebelumnya kagak dipermasalahin itu bukannya karena tebak-tebakan Indo bubar ya. Setahu gue sih karena itu, karena yang Prabowo itu is Prabowo dead in berapa gitu, in year apa gitu. Iya, gara-gara itu langsung diblokir, seingat gue. Ya Komdigi mah nggak ngasih tahu kan kayak alasan yang sebenarnya apaan. Cuman orang-orang berspekulasi kayak gitu karena momennya pas banget, habis rame banget postingan kayak gitu. Ya. Benarkah rumor Purbaya diancam makanya sekarang jadi lembek? Gue secara pribadi sebenarnya ngerasa heran justru yang mengkoboikan Pak Purbaya. Padahal sebenarnya secara kebijakan masih nggak yang terlalu berbeda gitu loh. Sama Bu Sri, maaf saya izin sebar link kuesioner buat itu. Oke siap Ilyasa, thank you. Gue lagi ngobrol Ilyasa ya. Guys, apa nih? Bantuin Om Ilyasa guys. Yang ada free time. Ada tugas kuliah nih. Set. Kita lihat dulu. Bantu tebar, bantu isi kuesioner tugas kuliah Bray. Ya. Analisis kecanduan media sosial. Anjay. Ini keren nih. 35 menit doang guys. Nanti kita isi ya.
Ya, gue sih ngelihatnya Pak Purboy sekarang di momen menikmati bagaimana jeripayanya Bu Sri Mulyani dulu sebenarnya. Lihat kebijakan-kebijakan yang emang benar-benar ngerem mendadak gitu kan. Seakan-akan. Sebenarnya di tahun kedua, tahun ketiga tuh baru kita bisa ngerasain tuh gimana sebenarnya arah yang pengen dibuat sama Pak Purbaya. Dan sejauh yang gue baca ya kemarin-kemarin terkait beliau yang kayak bilang belum tahu tiba-tiba ada pemesanan motor gitu, motor buat MBG, anggaran buat MBG ya, pemangkasan daerah ya, yang tak kenapa tiba-tiba seret banget buat daerah tapi tiba-tiba MBG malah kencang gitu. Apalagi ya yang konyol tuh, oh APBN buat ini sapi juga nggak tahu. Ya, gue justru entah kenapa kalau misalnya detail gue ya beritanya kebanyakan Menku nggak tahu semua gitu loh, kan gue agak sedikit kocak gitu ya, berharap pengen bener-bener bisa tahu dapat kabar baik gitu dari beliau, tapi kalau misalnya detail gue justru ngeliatin berita-berita yang kayak gitu, ini subjektif banget dan bisa aja salah kalau gue. Nah, makanya gue heran ketika bilang kayak wah the next nih Pak Purbaya ini yang benar-benar bisa menyelamatkan ekonomi nih Pak Purbaya. Padahal kalau misalnya kita lihat untuk sekarang ya mungkin ini juga bisa salah. Beberapa orang mungkin ngelihatnya kalau misalnya Pak Purbaya masih yes man aja, orang yang iya ke Pak Prabowo gitu loh. Kita nggak tahu di belakang layar kayak gimana, kayak gitu. Apalagi yang podcast sama Om Denis Sumargo tuh beda cerita tuh. Gue belum nonton full sih, tapi gue paham tuh ada beberapa yang dipermasalahkan juga. Apalagi jawabannya beliau yang bilang katanya atasan gue bukan lu pada gitu, tapi presiden gitu. Ya nggak salah secara kertas. Tapi kalau misalkan lewat mungkin filosofi politik gitu ya, pada dasarnya kan orang-orang juga bayar pajak gitu, dan secara kekuasaan ada di tangan rakyat juga gitu loh. Agak sedikit mengganggu pemikiran orang yang berpikir kalau misalnya sebenarnya presiden pun bahkan harusnya bekerja untuk rakyat. Kocak gitu. Indonesia walaupun gak pernah lolos Piala Dunia, tenang aja, keturunan melalang di Eropa kok banyak. Awal menjabat masih sangar. Ya tadi kan udah gue kasih tahu balik lagi, karena emang waktu itu momennya baru transisi ke Bu Sri Mulyani. Lu jangan ngelihat kinerja orang dari masa transisi, Om Rashid. Lu lihatnya dari setahun 2 tahun kemudian baru. Ya. Nggak cuman konteksnya Menku doang, tapi presiden juga ya, menteri-menteri yang lain kayak gitu. Lu lihatnya tuh di tahun depannya, di tahun depan atau 2 tahun yang ke depannya. Kalau misalkan waktu awal menjabat itu pasti kayak dari pemerintahan yang sebelumnya. Kayak gitu. Dan udah biasa kayak gitu. Dari zamannya Bu Mega ke Pak SBY ke Pak Jokowi, itu waktu pergantian pasti dibuat senang dulu. Karena biar seakan-akan pemerintahan yang baru ini lebih bagus. Kayak gitu. Udah hal yang lumrah itu. Ya benar sih, atasan depresi mungkin maksudnya dia bukan dipilih lewat pemilu Om. Jadi dia nggak bilang masyarakat maybe. Betul. Tapi ya balik lagi kan. Kalau misalnya ngomongin soal kenegaraan, ya bukan kapasitas gue juga sih ngomong. Kalau misalnya gue ngomong juga pasti ditanya kayak apakah gue S2 S3 di bidang itu juga, kan nanti bakalan kena skak juga gue. Ini cuma sekedar dari komentar orang-orang aja yang mereka percaya kalau misalnya justru kekuasaan tertinggi ada di rakyat kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada wacana mogok pajak, itu makin serem lagi buat Menku itu. Ya, di kacamata awam betul. Kalau lu punya 74 kg emas mau ngapain? 74 kilogram emas lu mau ngapain? Ya gue diemin aja. Mau langsung gue jualin semua, rugi aja kayak gitu 74 kg. Ya lanjut apa nih? Nah, Om Frans, konteks sebelum memasuki drama adu P, para pemain timnas Mesir nobar tendangan penalti Mbappe di Real Madrid.
Emang Mbappe the real diktator, tapi Mesir menang drama adu penalti. Voltaram à fase Oh shit. de oitavas de final. Olha aí, todo mundo vendo. Damn. Iya, sebatas opini bebas. Tegar apa nih? Benar ngasih perlawanan, respect, won the game, won the heart. Anjir, iya. Asik aja pertandingan Argentina versus Verde, kacau. Seru banget. FT32, respect buat Cape Verde, ini match paling susah Messi di Piala Dunia. Search MU juga Hidayat di grup postingan orang santai total. Gokil. Menolak untuk kalah. Verde, gila, aku hampir mati bajingan. Madara banget ya. Oh nih Bablon deh, aku juga mau. Jangan lupa beli es krim ice karena es krim ice ini lagi ada promo nih teman-teman. Dapat apa, Bos? TV Smart TV 10 Dapat unit. Messi. Messi seharga es krim aja berapa detik lo bisa booking. Chandra nih. Tú eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia. Makasih Bang Messi. Gua kangen banget anjir adegan-adegan cheesy dari sinetron zaman dulu kayak gini. God damn. Kylian Mbappe. Ya, apakah Mbappe pulang malam hari ini, guys? Let's see ya, Rashid. Obrigado Cabo Verde. Terima kasih tuh Verde. Anjing. Wilan, makasih Bang Messi. Makasih Bang Messi. Ente di dunia. Recreate. Argentina versus Cape Verde for absolute no reason. Pakai haki. Bener. Anjing kecek banget. Okay. Two types of fans when their national team get eliminated. Japan, oh dear guys. Korea, iya fucking donkey. Lanjut, deh France. 0 win rate, 100% aura ya anjing. Gak pernah menang coy. Seri mulu. Dihentikan lawan Argentina, gokil. Random 40-year-old goalkeeper. Beneran Argentina Verde. Jen, masa depan hancur dari community YouTube Mayonima. No, bentar. Wait. Wih anjing, gue lupa nih pertandingan apa lawan apa sih. Gue perasaan nonton dah. Kenapa negara Afrika banyak banget tipe? Ya basically lebih jago aja di Asia. Oh iya, Kroasia ya. Kroasia Portugal. Afrika after Cape Verde performance against Argentina. Do you like me? Would it freak you out if I said yes? I don't know.
Oke, lanjut. Apa nih? Tegar. Andi usia 10 tahun lebih muda, udah fix diambil sama tim-tim 5 Liga top Eropa. Ini banyak-banyak. Bapak-bapak anjing. Real coy. Anjir. Ya Allah, gua aduh. Aduh, gua nggak sengaja nonton sampai 8 detik. Sumpah serem banget. Pilden. Ini komi. Match Portugal lawan Kroasia Hey. kemarin nyiptain insiden yang kontroversial dan bikin heboh internet. Ruben Dias tertangkap kamera nyerang seorang pria yang lagi hamil. Random banget. Terus tuh. Cinderella Story itu bernama Cabo Verde. Ya, gimana enggak? Tim debutan yang baru pertama kali mencicipi rasanya. Ya, kita tahu Cabo Verde nggak akan lanjut anjing sampai final tuh. Tapi sangat amat menarik untuk melihat bagaimana petualangan mereka, ya nggak? Gila. Mas Chandra mana? Oh, juga nak. Oke, lanjut apa nih? Munaro. Anjir pakai AI coy. Habis tuh air bersih. Udah ya main dukun-dukunannya. Argentina, Cape Verde, Kolombia, Ghana. Dukun Ghana tidur udah malah besok salah prediksi lagi. Udah kelar dukun-dukunannya. Oh sih, it's time to go. Was I a good team? No, I'm told you were the best. Anjay. Nih, Tom France, ampuh tua diktator. Oh ampun tua diktator, oke. Oh dia yang nengok ke kamera itu kah? Ninja Kaplumbağ tipe var. Kylian Dictador. Ini kocak banget. Mbappe'yi hiç sevmem de. Ninja Kaplumbağ tipe var. Kylian Dictador. Imersif banget anjir Mbappe. lu inget gak sih? Ini momen yang paling gue inget waktu Piala Dunia kemarin ya, Prancis lawan Argentina. Ada pemain Argentina yang gagal penalti, Mbappe ketawa. Nggak bisa nahan ekspresi dia. Itu lucu banget. Itu gue inget sampai sekarang. Mana ya? Momennya ya? Ketawanya lepas banget lagi. Mbappe Laug. Bukan Argentina ya? Bukan Argentina anjir, Inggris. Maaf, bukan Argentina. Bukan kita Inggris. Bukan Argentina, Inggris, guys. nih gue bodo amat lah kena copyright. Ini lucu banget anjing. Ting. Ini umur dia masih 23-22 tahun. Ini kocak banget. Mbappe is so happy. Ini kocak banget goblok. Udah 23 tahun dia. Iya, udah 23. Poinnya adalah dia lebih muda dibanding gue anjing. Iya, minimal nahan ketawa ya.
Ini pertandingan lagi serius banget nih. Bogor versus Depok. Orang-orang tuh udah kayak pengen ribut gitu ya, fans-fansnya. Pertandingan bola antara gua versus Bang Nopal dan Al. Al tuh sangat amat dijago-jagokan gitu loh. Waktu penalti dia nendang gak masuk. Terus gua ketawa lepas, itu kocak banget sih. Ya itu nih Has Chandra. Flashback ke tahun 2018 di mana Kroasia berhasil masuk ke final Piala Dunia. Aduh, iklan. Oke. Komen apa nih? FIFA World Cup 2026 Argentina ke Verde. Koyatsume. Chandra, tidak ada kata terlambat. I'm 34, my career is over. It's too late to chase my dream. Iso namanya invadif. Pozina anjing. Hey, Pozina kagak mau mulai di umur 41 anjing. Nah itu masih 31. No matter what happens, Pozina has been elite Cabo Verde anjing. Menutup karirnya dengan sangat amat gemilang ya di Piala Dunia. Pozina kiper Cabo Verde lebih duluan nyampe 10 juta follower IG dibayar 10 juta apa kerja yang dijanjikan itu. Sekarang udah berapa sih? 40 ya? Lupa gue. France reach the round of 16. Kekecilan guys. Nanti aja dah gue liat nih. Gue ketika merayakan gol. Boomer emang lain ya kalau misalkan selebrasi. Columbus yang menang join bareng gue rebut rempah-rempah. Yang menang Spanyol. Jamal tuh Yamal sih lupa gue. Cobra. Momen pace-pace pendukung Portugal di Papua histeris saat gol kedua Kroasia. Ribut. Yang lain lihat 16 Portugal versus Spanyol. Gue lihat Portugal versus Spanyol, momen di mana Spanyol dan Portugal sebagai adidaya kuno di dunia sebelum hadirnya Inggris, Prancis serta Belanda. Yo bro, I got an idea. Treaty of Tordesillas 1494 apa nih? The world split between Spain and Portugal. Who said so? Anjay. Nah ya, zaman-zaman pelayaran ya. Cobra apa nih? Bedanya FIFA 2026, Harry Kane setelah menerima catatan semoga berhasil dari kartel Meksiko dengan dan foto keluarga. Anjing, ini nggak bisa ditertawakan sih, sumpah beneran ada yang meninggal anjir. Oh nih, Pami. Anjay. Gila. Ini siapa yang kiri ini siapa, guys? Yang ini. Yang ini siapa? Yang ini siapa yang kiri? Bang. Bro slip in anjir. Bitch in. Bro menyamar. Kau ya nih. Kita udah lihat ini guys. Nah nih Tegar. Piala Dunia FIFA 2026. Warnanya mirip ya? Iya, bersadar gue. Aja nih friends. Brazil itu OG, oke.
What? Enggak anjing, enggak semuanya bisa lu sama-samain anjing sama gerakan-gerakan tertentu. Coba itu lagi nyari arah angin gitu ya. Oh nih, Rashid, Mas Viva, Doxley, High Online. Nah, pokoknya tim sampai dulu nyontek lagu. Band metal ini menuduh FIFA nyontek lagunya buat tim song Piala Dunia. Oke. Mirip ya anjing. Tapi emang susah kalau misalnya lu buat yang original banget anjir. Kayak udah banyak banget musik-musik bertebaran di dunia. Bahkan kayak ada yang nggak sadar aja tiba-tiba sama gitu loh. Lanjut apa nih? Cobra. Chandra apa nih? Dari film itu nih. Orang kuat banget ya ngegotong motor. Bentar. Ada nggak sih baju baju diktator Mbappe anjir. Jersey Mbappe diktator meme. Belum ada yang beli anjing, takut gua. Belum ada yang beli jir. Enggak. 25.000. Wait. Diktator. What? Belum ada bener, gak ada yang beli anjing. Bikin custom ke tukang sablon bang, kayak bisa ya. Tapi biasanya lebih murah kayak gini guys. Lebih murah beli online. Baju Mbappe. Diktator. Bang, baju dengan gambar Pak D Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi ada nggak bang? Waduh, tidak ada sepertinya. Ada nih tapi kayaknya kecil dah. Mbappe the diktator. Yeay. Jari-jari CCCP bang, nggak tahu gue itu apaan. Lanjut apa nih? Tegar. How the entire world react when Cape Verde push Argentina to extra time. I got this. Mana bahasa paling tolol Paraguay, banyak tackle dan main kasar, kagak dianggap pelanggan sama wasit. Prancis protes dikit malah kena kartu kuning mulu. Yo ref. Ya pantesan drama sama senatornya, oke. Tegar. Paraguay versus France. Oh ada dramanya juga anjir. Weh, ngomongin soal soccer ada sequelnya coy. Gokil. 3 tahun lalu Haaland yang kesepian saat World Cup mana? Oke, iklan lagi lanjut. Rashid. Puyang si Paraguay hadapi diktator. What if I told you killing Mbappe today is the best lesson for every football player who wants to be great? Because in a world where rage baiting is normal, Mbappe taught all of us how to handle it. France versus Paraguay game. Paraguay were trying absolutely everything to throw Mbappe off. But Mbappe said, nah, not today. Mbappe didn't just get shoved by 1, not by 2, but by 3 Paraguay players. Mbappe didn't just get body checked twice. Mbappe didn't just get kicked at. Mbappe got straight up
punched. But the one moment that summed up the entire match was when the full-time whistle blew. Paraguay's keeper went up to Mbappe to shake his hand, but Mbappe said, "Nah, I don't respect what you or your team did today." So he ignored him, and the keeper wanted to get one last laugh. So he threw the ball at Mbappe's back. Mbappe didn't let the rage bait get to his head. He kept his cool, kept his composure. Iya, ini yang bikin Senator Paraguay panas. Oh iya. Tahu gue itu. Tunggu sampai ketemu Argentina. Lagi? Apa nih? Tegar. Dan lucunya fans bola di Indo malah ada yang ngebandingin sama Tanjung Verdi. Bitch. Terus itu. If they win the World Cup. Anjay. Oh, udah cek Kif. Wait, belum. Apaan? Gue baru liatin lagi. Baru lihat komputer. Gimana cara ngeliat? Oh ini. New items. What? Gimana sih? Oh ini. Wow, let's go. Om Gustaf, terima kasih banyak, men. Izin terima ya. Dead at Disco. Wow. Nenen. Anjing. Game kayak gimana nih? Dead at Disco. Dead as Disco. Game apa nih? Oh, anjing keren banget. Ini fighting game tapi ngikutin rhythm itu ya? Lihat yang moti diserving seafood tapi rhythm bang. Anjing keren banget. Oh, pantesan Eci dan kawan-kawan udah pada main. Dia juga pernah main anjir. Gue liat-liat ya gak sih? Ini udah main teman-teman gue. Oh, baru Eci belum main ya? Perasaan di kemarin pernah main dah. Siapa yang pernah gue lihat ya? Kalau gue udah story bisa gue. Oke. Nanti kita bakal coba guys. Pasti itu. Oh ini Komi. Derby rempah yang menang dapat Nusantara dan South Malaka. Alright. Ini namanya Om Hiranes. Kalau udah story, oke. Spanyol pemenang perang rempah-rempah. Rungkat aja sih Om minusnya. Warning rungkat. Rungkat tuh maksudnya apaan? Kayak kenal ini siapa? Lanjut apa nih? France. Diktator versus Paraguay. Oh copyright oh ya. Goks. That's it, Prancis selama Piala Dunia 2026. Lucu banget. Ayam terbang ada. Top 5 non tombola. I mentioned it once, but I think I got away with it all.
mentioned it once, but I think I got away with it all right. So, it's all forgotten now, and let's hear no more about it. So that's 2 egg mayonnaise, a prawn. Número 5. Comenzador. Bagaimana caranya sih nendang itu kok gak ngerti. Ah, itu kan. Bangsat emang botak. Pelanggaran. Número 4. Timnas Malaysia. Número 3. Gue baru lihat anjir, itu lucu banget. Let's Rashid. Where's Brazil here? Where's the France here? Where's Cabo Verde here? Where's the Paraguay here? Gak tahu ke dokter. Lu nggak daftar jadi capres? Apa nih? Lah ini presiden 2034 bro, lu nggak tahu? Ini dia lagi nyari cawapres nih. Nggak. Ngeliatin presiden ngurus negara aja pusing kayaknya. Tiba-tiba gua ngikut. Itu cawapres ya, ada di leaderboard yang nomor 1 itu. Om Zekert. Aku Azhar, apabila malam ini masih ada email lain. Terima kasih banyak Budi, nggak tertarik jadi cawapres. Ntar disamain sama Gibran. Stream TikTok kena suspend seminggu, cuma nge-stream match konten FIFA sampai di roasting netizen Malay apa nih? Orang ini dihujat netizen Malaysia karena live Piala Dunia. Kalian yang suka nonton bola pasti tahu kan kalau sekarang ini lagi musim Piala Dunia. Jadi biar kalian tahu di setiap negara itu ada saluran yang resmi memegang lisensi Piala Dunia dari FIFA, bro. Contohnya ya kayak TVRI untuk di Indonesia dan untuk Malaysia ada RTM dan Unify TV. Nah, pihak-pihak yang berlisensi ini harus membayar mahal, bro, sama FIFA. Katanya sih kalau di total bisa sampai 134 juta ringgit atau setara 592 miliar rupiah, anjir. Nah, kalian udah tahu kan semahal apa? Anehnya ada TikToker asal Malaysia dengan nama Amar Nazan dengan entengnya live Pildun di TikTok. Let's go guys. Bahkan karena live ini akunnya sampai kena suspend buat live sama TikTok selama 7 hari. Meskipun dia udah minta maaf ya, cuma dia ini masih ngelak, bro. Entah katanya live-nya cuma mempersatukan dan gak dapat gift lah. Sama menurut netizen, dia masih ngajak nonton live di story-nya. Ya karena hal ini orang Malaysia juga sampai khawatir, bro. Karena tetap Zekert. Ya. Oke, lanjut lagi guys. Om Ray, kata Maro, welcome. Kenapa nih? Mecha Kameleon kah? Mecha Kameleon kah? Oh, party kemarin, seru banget tuh. 1 teh buat 3 Pildun sekaligus. Gua gak kena copyright kan ya? Kok lu pada gak ngechat sih? Bang, katanya sekarang Mason buat nobar Enggak. Penuh langsung ini, penuh. Enggak. Enggak. Jam 3 pagi ya. Enggak milestone tiba-tiba nonton. Enggak, ini pertandingan mau siapapun yang menang, gua legowo aja bakal happy. Lanjut. Oh, nih Rashid. Karena final Piala Dunia 2026 berasakan keseruannya. Mending milestone dan nobar om daripada tiba-tiba nobar. Iya juga sih. Lu mah tai banget sih, males gua. Parah lu.
Bimbang tuh nggak. Skenario final Piala Dunia dulu berdasarkan keseruannya. The final, yang itu Portugal. Om Bel, please lah. Kenapa kebanyakan negara desa itu hak siar Piala Dunia dipegang sama TV pemerintah? Kenapa ya? Ya karena biar terjangkau aja. Duh. Harapan ada di Perancis kali ini. The final. Argentina versus Portugal, England versus France. Cobra. No, Ken, keluarganya dalam bahaya. Rashid. Karena kalau TV lain yang pegang bisa-bisa mengecil, ada iklan. Iya. Inilah besaran uang yang didapat untuk setiap negara yang terlibat atau menjadi kontestan di Piala Dunia 2026. Total FIFA sudah menyiapkan dana sebesar 871 juta. Bentar, gue agak sedikit terganggu sama garis putih-putih di bawah bibirnya bapak ini. Itu apa ya? Dolar atau setara dengan 15,5 triliun rupiah. Ya, banyak banget. Gila, lanjut. Komi. Harry Kane menjelang laga Inggris versus Meksiko. Udah guys, sudah menang Inggris guys. Kane juga banyak ngejebolin kan kalau nggak salah. Rashid is here. Konteks Balogun, salah satu pemain AS yang kena kartu merah. Ya ini gue udah tahu nih. Udah gue bahas juga di ngopi kan. Udah dibahas juga sama Bang Eno anjing. Hei, gue duluan Bang. Psych. 3 hari. PDV 2026 Meksiko Inggris. Udah siap Bang. Kemarin dukung, sekarang kartel. Cobra. Jam pertandingan Super Meksiko coba ganggu. What the freak, beneran? Ini beneran? Wah gila. Ini di negara admin bumi, men, real. Ya, Haaland membungkam Gabriel untuk kesekian kalinya. Man, please, Haaland please. Haaland please. Ketika Harry Kane mendapat surat menjelang lawan Meksiko. Hey Bung, saya udah tahu foto keluargamu. Gila, lanjut. Rashid, botak Inggris ini lagi. Gua baru baca berita ini dan official Anthony Taylor bakal memimpin laga antara Portugal versus Spanyol. Ya, gua nggak terlalu peduli sih. Yang gue peduliin Argentina versus Egypt. France. Brazil tidur besok pamer bintang 5. Pelan-pelan lan. Pelan-pelan cyborg. Hoshiandra. Well. Tai banget. Tai banget. Alan random banget anjing this millennials. 2 juta lagi yang like, goblok banget. Ini lanjut. Ini Rashid. POV diktator Mbappe is everywhere. Kylian diktator. Gak wajib banget sih, tapi ya gimana ya, friends. Ini Troll football, Nyland versus Neymar. Nemu aja ya orang ya. Jadi meme ya, kentut. Ini kalau nggak salah si Vini sampai di tag nggak sih gara-gara meme ini? Ya Michael, walau ada gugur di 16 besar GG Brazil, terima kasih Neymar. Saya novel di grup postingan orang santai tuh.
Sedih Neymar. Neng. Negar. FC 26 goals, Mbappe, Messi, Haaland, anjay. Tetap Messi sekarang coy. Nih, Panjik. Van Dijk, Van Persie, Van Basten. Van Dijk. Kenapa banyak nama orang Belanda ada Van-nya? Van Justin. Van Jastok. Jadi simpelnya, Van itu artinya dari. Zaman dahulu. Oh gitu. Oke, udah cukup. Biar singkat. Mas Heri tolonglah minum dulu. Atau suaranya serak gitu. Oh gue udah lihat nih anjir lucu banget. Yang dia suara kocak itu kan. Oh ini gak boleh guys. Bahaya nih guys. Oh nih Rashid. Kita sampaikan dulu kemenangan Inggris dan Norwegia pada 16 besar pagi ini. Karena ada kabar miring mengenai komisi FIFA dan AS yang sangat disayangkan. Gianni Infantino shouldn't be the president of FIFA anymore. Even his supporters, and there will be supporters of him out there. Udah cukup guys. Kita udah bahas itu di ngopi. Ini udah telat. Mbappe 7 goals. Aduh ya ampun. Sorry spek habis kalah. Gugur tim SKPD dapat sambutan hangat saat pulang ke negaranya. Kenapa tiba-tiba ada Brazil? Gila pada ini anjir, pada hormat. Ramalan bodongnya dipercaya untuk meleset. Bro, sekarang tinggal satu ramalan yang masih bertahan di Piala Dunia 2026. Ramalan ahli matematika Jerman udah gugur. Ramalan dukun Ghana yang bilang Argentina bakal tersingkir sama Cape Verde juga ikut gugur. Nah, sekarang tinggal satu ramalan yang belum terbukti, yaitu ramalan The Simpsons. Oh my god, here we go again, bro. Tinggal nonton jir, klinik mulu. BMKG kali orang-orang. Masih. Kabra. Iya. Panas sekali. Nice, panas. Kacamata. Abang. Ya gugur. Untung sampai kagak ngecat rumah ya. Aneh. Derby kolonialisme lama Portugal Spain. Lah, belum anjir kolonialisme Spain di sini. Oh, kita belum anjir. Ini kebon Pildun belum meme Penaldo anjir. Ya. Norwegia singkirkan Brazil lawan pimpin Sabes Viking Roll. Gila keren banget sih. Beneran di generasi dia jadi Viking anjir. So right now. Oh. Ya lanjut. Negar. POV brief summary of the Brazil versus Highland game in case you miss it. Aduh. Pasti punchline-nya di situ anjir. Pasti punchline-nya di situ. Pasti punchline-nya di Haaland anjir sumpah. Karbit ganti negara setiap 2 jam sekali. Siena. Pengen saya teror kembang api ke hotel timnas Inggris. Gak deh beneran anjir. Bro bener. Buset.
Intu banget ya Norway Brazil World Cup round of 16 recap. Look what I won! Wow, what'd you win that for? For having the best pig in the competition. Wait, you bred a pig? Sure did. Most genetically perfect one in the contest. Oink. Oh my god! Yeah. Masih sama Mesir babak 1 bom galer nggak ngacor. Udah guys. Aduh, capek anjir tawa mulu. Guys, kita next lagi nanti. Anjing gak ada habis-habisnya di kebun ya Allah. Gak ada habis-habisnya ya Allah. Coba kita lihat Twitter. Itulah harapan gue, Fred Vanore, Mbappe, Salah. Aduh seru banget. Itu perdebatan God, misalnya tutup buku Mbappe Han dibuka. Iya. Ting 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 ting. Wah anjing banyak banget spoilernya coy. Nggak jadi Omel. Nggak jadi sampai thumbnail nih ngap. Kirain mau push biar nggak kelewat sama yang spot final. Mabok anjir. Kayak gitu. Lu upload lah, lu langsung ngirim juga kan waktu gue buat agenda. Nggak kelar-kelar, ya udah nanti aja lah. Kita next stream guys, Kebon Pildun guys. Gue setiap hari ini udah, kemarin udah Kebon Pildun anjir, sekarang Kebon Pildun lagi. God damn. Oke guys, anyway, kayaknya cukup sekian dulu saja ya live streaming kesempatan kali ini. Waktunya tidur nih Bang Ray, nanti jam 3 live lagi ya. Lu semua pada tai anjir. Ya udah kalau begitu sampai jumpa lagi nanti ya di next stream. Oh ya, apakah sudah saatnya gue nonton Didi Tensei? Grand Blue nontonnya di mana dah? Grand Blue Season 3. Jawab dulu tebak-tebakanku. Apa tuh? Negara apa yang rasanya kayak teh? Kayak teh? Bogor. Pasti negara Jepang, kan banyak teh maca. Tetap salah. Hah? Terus Apa negara jawabannya? yang rasanya kayak teh? Jawabannya adalah Papua New Guinea. Meski jokesku garing, tetap rodokanku kelas king. Random banget. Dijamin rebes. Damn. Oke guys, kalau begitu terima kasih banyak sudah nonton live stream kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi nanti. Tropical Grand Blue Season 3 legal bulan Agustus di YouTube. Oh gitu. Anjir masih lama ya. Di YouTube. Anjing pengen nonton gue.
pengen nonton bang. Mana ya? Ya udahlah ya, walau alam nanti kalau jam 3 live tiba-tiba ya berarti kita nobar ya. Kalau kagak ya berarti gue nonton highlights. Terima kasih #askuskusko guys.